Halo guys, jadi balik lagi di channel Mr. Trade In dengan ISG Daily hari ini di hari Senin tanggal 3 April, tepatnya di hari pertama perdagangan bursa kita untuk jadwal yang baru teman-teman. Jadi jadwal kembali seperti sebelum pandemi ya. Oke, jadi langsung aja kita ke market update. Sebelum itu mungkin saya akan bahas sedikit dari rilis data inflasi teman-teman ya, tadi jam 11 siang. Untuk inflasi di bulan Maret secara year on year berada di angka 4,97% ya, turun 0,0% dari bulan sebelumnya. Jadi bisa dibilang cukup bagus nih. Bisa dibilang inflasi kita udah cukup melandai ya. Mungkin kedepannya akan lebih bisa menurun lagi nih. Dan kita harapkan semoga market ke depan bisa merespon dengan positif ya dari angka inflasi ini. Kemudian saya langsung masuk untuk update market. Hari ini ISG kita berhasil kembali mempertahankan level psikologis ya di 6.800. Hari ini penutupannya menguat 0,32% di level 6.827 teman-teman. Kemudian secara sektoral hari ini cukup bervariasi. Ada yang hijau dan juga ada yang merah teman-teman. Yang merah itu dari sektor ini ya, konsumen primer nih yang cukup melemah hari ini, cukup dalam juga 0,98%. Sedangkan yang hari ini hijau itu dari sektor perbankan teman-teman ya, jadi big caps kita ya cukup menahan market juga hari ini. Untuk sisanya tergolong tidak terlalu banyak pergerakan untuk hari ini teman-teman. Kemudian kita coba lihat juga untuk kurs rupiah ya teman-teman ya. Per hari ini terlihat rupiah kita masih terus menguat teman-teman di angka 14.970-an ya kurang lebih. Jadi masih bisa mempertahankan level di bawah 15.000 nih. Jadi so far so good untuk rupiah kita yang berhasil kembali menguat teman-teman. Kemudian kita langsung cek aja langsung ke teknikalnya nih hari ini. Secara charting teman-teman hari ini terlihat candlenya cukup netral ya. Lebih terarah kepada indecision teman-teman, jadi arahnya belum terlalu kelihatan. Namun secara tren pendeknya masih cenderung konsolidasi aja sih untuk indeks kita. Seperti yang kemarin saya gambarkan di video hari Jumat teman-teman mengenai outlook market kita ya. Mungkin buat teman-teman yang belum lihat untuk arah ISG, teman-teman boleh coba nonton dulu ya yang video hari Jumat kemarin teman-teman. Oke, untuk hari ini masih berkisar di range level ya 6.800 sebagai support untuk ISG kita, sampai dengan kurang lebih 6.860-an nih sebagai resisten teman-teman. Jadi sementara ini menurut saya masih akan cenderung untuk konsolidasi sampai nanti akan di break ya ke bawah ataupun ke atas teman-teman, baru kita akan lihat lagi untuk potensi selanjutnya nih kemana. Terus secara time frame kecil juga hari ini sewaktu opening terlihat dia membuat gap ya, langsung gap ke atas teman-teman. Namun perlahan dia terjadi koreksi. Ini berarti dia membuat rounding teman-teman ke atas nih. Mungkin untuk besok masih bisa untuk menguji ya ke level 640-an sampai dengan ke 6.860-an nih. Masih ada peluang sana menurut saya secara time frame kecil ya, karena area ini masih merupakan area konsolidasi untuk indeks kita sementara waktu teman-teman. Jadi sementara masih belum terlalu jelas arahnya ya, teman-teman juga perlu tetap waspada untuk kemungkinan yang akan terjadi di market kita nih. Oke, hari ini karena hari Senin jadi kita akan langsung bahas update banking teman-teman hari ini, terutama 4 banking besar kita ya.
yang akan saya bahas. Pertama yaitu Bank BCA. Oke, Bank BCA hari ini terlihat secara penutupan di 8.800 dengan penguatan 0,57% ya. Secara tren menurut saya untuk Bank BCA masih cenderung konsolidasi aja sih nih. Di range harga kurang lebih di 8.900 ya. Sampai dengan 8.350 untuk range pergerakan area konsolidasinya nih untuk Bank BCA. Cuman di sini terlihat udah deket-deket sama area resisten teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak berhasil break ke atas, mentok di resist, maka nextnya bisa kembali koreksi ya. Dan juga di bawah masih ada gap teman-teman yang belum ditutup di sekitar 8.500. Jadi perlu diwaspadai juga untuk gap yang masih ada di bawah teman-teman. Karena kan gap ini terbentuk sewaktu kemarin ya, periode dividen yang cukup terjadi volatile di banking kita, sehingga membuat gap yang cukup lebar juga nih terlihat. Kemudian secara time frame weekly, secara trennya masih cenderung oke sih menurut saya ya. Cuman di sini seperti yang tadi saya bilang, ada area resist yang perlu wajib di break teman-teman, yaitu di 8.900 ya untuk Bank BCA, untuk bisa konfirmasi lanjut ke atas nih. Kalau misalkan dia masih kebentok di resist ini, maka nextnya bisa kembali ke bawah nih. Yang ditakutkan apabila support di 8.350 dijebol teman-teman. Ini potensinya malah jadi terbentuk untuk double top ya. Kalau misalkan di support di 8.350 dijebol. Tapi kita harapkan untuk banking kita masih cukup bagus secara kinerja dan juga performa. Jadi harusnya masih bisa ada peluang kembali ke atas ya teman-teman, minimal breakout di 8.900. Oke, itu yang pertama dari Bank BCA. Kemudian yang kedua Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri hari ini closingannya di 10.525 ya, menguat 1,94%. Untuk Bank Mandiri ini secara charting sebenarnya kurang terlalu jelas teman-teman. Karena di sini secara chartingnya dia kurang cukup teratur pergerakannya. Karena kemarin mungkin ada periode untuk dividen ya, jadi cukup volatile yang membuat secara charting jadi terlihat kurang begitu teratur teman-teman secara chartingnya. Kalau saya lihat di sini sementara dia masih struggling ya dengan resist nih teman-teman di 10.500 kurang lebih untuk resistnya. Dan juga hari ini itu waktu opening dia juga membuat gap teman-teman di sekitar 10.300, dan juga untuk gap atasnya juga masih belum ditutup. Jadi potensi pergerakannya mungkin bisa menutup kedua gap ini ya dalam waktu dekat teman-teman. Untuk Bank Mandiri support terdekatnya itu ada di 10.100. Cuman untuk support yang penting menurut saya itu di 9.800 teman-teman. Nah ini support yang harusnya cukup penting sih untuk Bank Mandiri ya, untuk bisa mempertahankan trend bullishnya dalam jangka pendek. Sedangkan untuk resistnya sendiri itu ada di 10.550, dan untuk resist jauhnya di sekitar 11.000 teman-teman, yang merupakan harga all time high ya dari Bank Mandiri nih. Secara weekly juga trennya juga masih oke nih, masih bertahan di atas garis exponential moving average periode 13 yang hitam teman-teman. Jadi so far so good. Cuman perlu dipantau ya apabila nggak berhasil juga untuk break ke atas nih. Minimal break dulu ke 10.600 lah mungkin. Misalkan dia nggak berhasil, maka potensinya malah jadi bisa untuk terreject dan malah terkoreksi ya kalau misalkan dia nggak berhasil nembus ke atas teman-teman.
Jadi untuk Bank Mandiri juga tetap perlu dipantau. Tapi secara jangka menengah harusnya masih cukup oke ya untuk Bank Mandiri. Jadi buat teman-teman yang masih ada hold, yang masih ada pegang untuk saham Bank Mandiri, masih boleh coba dipantau lebih lanjut untuk pergerakannya ya. Next yang ketiga, Bank BNI teman-teman. Hari ini Bank BNI terlihat netral ya, closingan candle-nya di 9.350. Nggak ada perubahan dari yang kemarin, masih bentuknya doji teman-teman. Jadi mungkin secara volume juga terlihat hari ini cukup kecil ya, nggak terlalu banyak aktivitas hari ini. Cuman di sini masih ada gap ya yang terbentuk kemarin itu di 9.500. Jadi mungkin masih bisa untuk menguji, maksudnya minimal menutup gap ini ya di 9.500. Kemudian untuk resistnya itu untuk Bank BNI ada yang cukup penting nih, untuk resistnya itu di sekitar 9.550 sampai dengan 9.700 ya kurang lebih. Ini merupakan area resist yang menurut saya wajib untuk ditembus ya apabila Bank BNI mau untuk lanjut ke atas teman-teman ya. Karena terlihat dari time frame weekly-nya, resistnya itu cukup strong juga nih selama kurang lebih berapa lama nih, lama juga sih harusnya, nggak berhasil di break ke atas. Jadi kalau misalkan sekarang juga nggak berhasil di break, maka ditakutkan akan kembali terkoreksi ke bawah ya untuk area resistnya. Lalu untuk area supportnya sementara ada di 9.250 sampai dengan 9.100 ya teman-teman. Sedangkan untuk support pentingnya menurut saya itu yang cukup jauh ini ada di 8.800 untuk Bank BNI. Jadi sementara pergerakannya masih akan bermain di atas 9.250 ya sampai dengan 9.500an kurang lebih. Jadi itu sementara untuk Bank BNI. Dan yang terakhir Bank BRI teman-teman. So far masih sama ya kurang lebih pergerakannya. Hari ini itu dia menguat 1,48%. Closingannya di 4.800. Dan juga ada gap yang belum ditutup ya di 4.840. Jadi secara potensi masih ada peluang untuk dia minimal menutup gap teman-teman di 4.840 ya. Cuma secara trennya masih cenderung konsolidasi aja nih untuk Bank BRI. Tren pendeknya teman-teman. Areanya di 4.700 sampai dengan 49 ya. Area konsolidasi untuk Bank BRI ini. Jadi mungkin sementara masih akan bermain di area sini. Untuk konfirmasi penguatannya harusnya minimal break 5.000 teman-teman ya. Ini merupakan area yang sangat cukup penting untuk Bank BRI untuk bisa kembali melanjutkan penguatan ke atas ya teman-teman. Sedangkan untuk supportnya sendiri yang cukup krusial menurut saya ada di 4.680 sampai dengan 4.700 nih. Ini wajib untuk dipertahankan oleh Bank BRI ya. Misalkan dia dijebol, maka nextnya secara tren malah jadi kurang bagus teman-teman. Jadi harus dipantau nih karena kalau saya lihat mungkin bisa menguji ke sana ya, ke support nih 4.700an teman-teman ya. Cuma kita harapkan untuk semua banking kita secara kinerja dan performa yang tadi saya bilang semuanya masih cukup oke. Kita harapkan secara pergerakan pun masih bisa untuk upside ke atas ya teman-teman. Semoga buat yang masih pegang juga masih bisa untuk profit. Tapi kalau menurut saya jangan coba spekulasi untuk beli-beli di area atas teman-teman ya. Karena kita masih belum tahu nih untuk konfirmasi arah banking-banking kita dan juga arah market kita untuk ke depan masih belum terlalu jelas kelihatan teman-teman. Jadi so far
tetap perlu di wait and see sih menurut saya sih untuk banking, terutama 4 banking besar kita ya, karena secara arahnya belum terlalu fix terlihat dengan jelas kemana teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini, dan demikian berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Senin tanggal 3 April 2023 teman-teman. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya channel ini teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.